Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiansyah. Kenalkan, nama saya Nurul Miftahul Jannah. Perkenalkan, nama saya Andi Syamsurya Indah. Perkenalkan, nama saya Nur Asma Manisa dari kelompok 1. Berikut pemaparan materi dari kelompok 1. Pernikahan menurut psikologis dan agama. Pertama, pengertian pernikahan. Pengertian menurut psikologis. Dalam tinjauan psikologi, pernikahan merupakan tugas perkembangan seseorang yang memasuki tahap dewasa atau perkembangan sosio-emosional pada masa dewasa awal. Seperti yang diungkapkan oleh Santrok pada tahun 2002, ialah tergabung menjadi keluarga melalui perkawinan. Sedangkan menurut agama, dapat berarti ijab atau qabul atau akad nikah yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata zawaj digunakan dalam Al-Quran, artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina. Selanjutnya, manfaat pernikahan. Manfaat pernikahan terbagi dua. Yang pertama, manfaat menurut psikologi dan manfaat menurut agama. Manfaat menurut psikologi yang pertama yaitu berperilaku lebih aman, di mana mereka yang sudah menikah cenderung menjadi individu yang lebih bertanggung jawab. Perasaan bahwa ada seseorang yang bergantung padanya membuat ia akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Yang kedua, meningkatkan hubungan sosial. Dalam menikah berarti menyatukan dua keluarga. Tentunya, mau tidak mau, masing-masing pasangan harus mencoba untuk berinteraksi dan hidup rukun dengan keluarga pasangannya. 3. Memiliki pasangan hidup. Hadirnya seseorang yang akan menjadi bagian dari separuh hidup dan akan menjadi sandaran tentu saja menjadi arti yang sangat penting. Yang keempat, memiliki keturunan. Manfaat lain sebuah pernikahan adalah memiliki anak. Tanpa adanya keturunan, maka tidak akan ada generasi baru. Yang kelima, bermanfaat bagi kesehatan. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa pernikahan yang bahagia mampu membuat lebih nyenyak dan panjang umur. Beberapa faktor yang timbul akibat pernikahan seperti gaya hidup yang lebih sehat dan kestabilan keuangan juga berdampak pada menurunnya resiko terkena penyakit kanker dan stroke. Selanjutnya itu manfaat menurut agama. Yang pertama, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, menyempurnakan agama. Barang siapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memelihara yang sebagai sisanya. Yang ketiga, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pernikahan dalam Islam berikutnya ialah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikah menjadi jalan ibadah yang paling banyak dinanti dan diidamkan oleh sebagian masyarakat. Tak perlu ragu dan takut perihal ekonomi. Selanjutnya, konsep melakukan pernikahan, yaitu kriteria memilih pasangan. Yang pertama, memilih calon istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan 4 kriteria utama yang harus dipertimbangkan oleh seorang laki-laki dalam memilih seorang perempuan untuk dijadikan istri. Keempat kriteria tersebut yang paling utama ialah memilih perempuan dengan mengutamakan aspek religiusnya. Yang kedua, memilih calon suami. Apabila ada seorang laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya datang meminang anak perempuanmu, maka nikahkanlah dia. Apabila engkau tidak menikahkannya, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Selanjutnya tentang melakukan pernikahan. Pertama, ta'aruf. Ta'aruf maksudnya adalah upaya untuk lebih saling mengenal dan menjajaki kecocokan masing-masing, sehingga hubungan mereka laki-laki dan perempuan dapat dilanjutkan pada proses yang lebih lanjut.
ta'aruf harus dilakukan sesuai dengan cara yang telah dianjurkan oleh syariat agama supaya dapat menghindari dari jebakan nafsu syahwat serta dapat menghindari dari berbagai aktivitas yang ditentang oleh syariat agama. Kedua, mahar. Khitbah maknanya meminta seorang wanita untuk menikah. Apabila permintaan seorang laki-laki dikabulkan, khitbah ini tidak lebih dari sebuah janji untuk menikah. Dengan demikian, wanita itu masih berstatus orang asing baginya hingga akad nikah dilangsungkan. Khitbah bukanlah syarat sah nikah, akan tetapi biasanya khitbah merupakan salah satu sarana untuk menikah. Mahar atau mas kawin adalah suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki atau calon suami kepada seorang perempuan atau calon istri. Ketiga, akad nikah. Setelah seorang meminang, memilih siapa teman dan pasangan hidupnya, kemudian pinangan tersebut diterima oleh pihak perempuan, maka tahap berikutnya yang dilaksanakan ialah pelaksanaan akad nikah. Proses akad adalah saat dimana telah dinyatakan halal bersenang-senang seorang laki-laki dan perempuan yang telah di hadapan hukum negara dan agama. Sahnya akad pernikahan ini berarti pula halal kedua insan bercampur sehingga mendapatkan ketenangan jiwa. Diharapkan mampu melahirkan keturunan yang sholih dan sholihah, dapat bekerja sama dalam membangun bahtera rumah tangga serta bersama-sama dalam mendidik anak. Baiklah, selanjutnya itu kesiapan pernikahan. Upaya dapat dilakukan dalam seorang individu untuk mencapai tujuan telah dirumuskan dengan baik adalah dengan melakukan perencanaan dan persiapan. Hasil akhir dari persiapan ini diharapkan mampu untuk membutuhkan kesiapan sehingga pernikahan yang akan dibangun dan dapat berjalan dengan baik serta tanpa ada kendala berarti. Adapun beberapa kesiapan yang harus dimiliki. Yang pertama itu kesiapan fisik, kesiapan mental, dan kesiapan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.